Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, jurusan Ilmu Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Jika diperhatikan, ikan di dalam kolam, mulut ikan yang sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Mengapa demikian? Gerakan mulut dan tutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernafas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan tutup insang menutup. Oksigen yang ada di dalam air akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tertutup, maka tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Sistem pernafasan pada Osteichthyes. Salah satu contoh ikan bertulang sejati yaitu ikan mas. Insang ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindungi oleh tutup insang. Insang ikan mas terdiri dari lengkung insang yang tersusun atas tulang rawan berwarna putih. Rigi-rigi insang yang berfungsi untuk menyaring air pernafasan yang melalui insang dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah muda, karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah dan merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang larut dalam air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah melalui jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh, mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air di dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air pada fase inspirasi. O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Sistem pernafasan ikan pada ikan Chondrichthyes. Insang ikan bertulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau operculum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah, sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut yang pada akhirnya terjadi proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanannya naik, celah mulut tertutup, sehingga air mengalir keluar melalui celah insang dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.